بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nah, kita lanjutkan tafsir surah An-Nur pada ayat ke-33 dan setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Nah, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaknya menjaga kehormatan, menjaga diri mereka orang-orang yang belum mendapati kemampuan untuk menikah sampai Allah memberikan kecukupan kepada mereka dari anugerahnya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Hadza amrun min Allah Ta'ala liman la yajidu tazwijan bitta'affuf 'anil haram." Nah, ya, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang tidak mendapatkan tazwij, tidak bisa menikah, belum mampu. Nah, untuk supaya tetap menjaga kehormatan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang sudah disebutkan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk menikah hendaknya segera menikah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Yang belum mampu hendaknya berpuasa. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah memberikan faedah, ayat ini mutlak. Yang tidak mampu belum bisa menikah diperintahkan untuk ta'affuf. Nah, sementara ada dalam surah An-Nisa ayat yang lebih khusus, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Ketika ada budak, ya, pada ayat ke-25 dari surah An-Nisa. Nah,
Siapa di antara kalian yang belum mampu, nah, untuk menikahi wanita-wanita terjaga dari kalangan mukminat, famimma malakat aimanukum, maka diperbolehkan menikahi budak. Tapi juga budak yang beriman. Ya, famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Namun juga di akhir ayat dikatakan wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Kalian bersabar itu lebih baik. Nah, ya kalian bersabar. Nah, itu lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nah, ay sabrukum an tazawwujil ima'i khairul lakum. Kalian bersabar menjaga diri untuk tidak menikahi budak-budak perempuan itu lebih baik supaya li'annal walad yaji'u raqiqan. Karena kalau begitu nanti anaknya menjadi budak. Ya, artinya ada solusi ketika ada perbudakan. Maka adanya perbudakan itu tidaklah ya semata-mata jelek. Ada sisi-sisi baiknya. Nah, baik. Ada riwayat disampaikan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dari Ikrimah, wal yastafi fil ladzina la yajiduna nikahan. Qala huwa ar-rajul yara al-mar'a fa ka'annahu yashtahi. Fa in kanat lahu imra'atun falyadhhab ilayha wal yaqdi hajatahu minha. Wa in lam yakun lahu imra'ah falyanzur fi malakuti samawati wal ardi hatta yughniyahu. Ikrimah Maula bin Abbas mengatakan, nah, sisi lain dari makna wal yasta'fif. Nah, beliau katakan, ini maknanya kata Ikrimah Maula bin Abbas, seseorang yang melihat wanita kemudian seolah-olah dia berhasrat. Maka kalau dia punya istri, hendaknya dia mendatangi istrinya dan menunaikan hajatnya kepada istrinya. Kalau tidak, kalau belum punya istri, kata Ikrimah, hendaknya dia melihat langit dan bumi sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepadanya. Bersabar. Nah, ya tahan diri dengan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan mengingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki hikmah dalam ciptaannya dan kemudian juga menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk istighfafnya itu dengan melihat kerajaan langit dan bumi, memikirkan bulan, bintang, cahaya, matahari dan sebagainya. Nah, agak lucu ya. Nah, penafsiran dari Imam radhiyallahu rahimahullahu taala. Kemudian perkataan Allah selanjutnya, walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Nah, walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Ini membicarakan hukum lain, hukum dalam perbudakan. Nah, qala hadza amrun min Allah ta'ala lis-sadah idza talaba 'abiduhum minhum al-kitaba.
Ini perintah bagi para majikan. Apabila budak-budak mereka menuntut untuk supaya mereka ingin memerdekakan diri dengan kesepakatan. Namanya budak mukatab. Ya. Alladzina yabtaghunal kitaba, yang menghendaki kitab. Artinya mukatabah, kesepakatan untuk menebus diri mereka. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Katibuhum, lakukanlah mukatabah mereka, terimalah permintaan mereka itu. Kabulkan keinginan mereka untuk mereka dengan menebus. Nah, kalau ada budak dan kemudian dia mengatakan, ya Sayyidi, wahai tuanku, aku ingin merdeka. Nah, sebenarnya memang ya dianjurkan untuk majikan untuk memerdekakan budaknya. Namun kadang-kadang majikan masih membutuhkan budak-budaknya. Nah, ketika seperti itu kemudian si budak ingin merdeka, nah maka kemudian tentunya majikan akan mengatakan, nah kalau kamu lepas mandiri, nanti siapa yang menggembala kambing? Kalau begitu, nah kamu harus berikan saya uang untuk beli budak lagi. Ini mukatabah. Fakatibuhum, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, amrun min Allah lisada ayyukatibuhum bisyarat, dengan syarat in alimtum fihim khaira, jika kalian tahu ada kebaikan dari mereka budak itu. Nah, yaitu maknanya ayyakuna lil abdi hilatun wa kasbun yuaddi ila sayyidihi al-mal alladhi syaratahu ala adaihi. Syaratnya budak itu harus yang baik, artinya di sini dia punya skill, kemampuan, keahlian sehingga bisa mencari uang. Nah, karena kadang-kadang kalau seperti burung, ya burung yang dipelihara di sangkar lepas, kemudian dia di luar nggak bisa cari makan, malah dimakan kucing. Begitu juga budak, kalau dia tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki skill, nah ketika dia lepas dari majikannya, gak dapat makan, gak dapat minum, dia harus mandiri, malah jadi pengemis. Nah, misalnya seperti itu tidak benar. Nah, maka di sini juga tentunya tersirat para majikan yang memang dianjurkan oleh Allah untuk memerdekakan budak juga harus mendidik budak-budaknya. Ya. Didikan agama tentunya yang paling utama. Kemudian juga tidak kalah pentingnya pendidikan dunia, ajaran ya, nah, keahlian, skill-skill yang diperlukan. Baik, ya, bisyarti ayyakuna lil 'abdi hilatun wa kasbun yuaddi ila sayyidihi al-mal, harta alladzi syaratahu, yang telah dipersyaratkan untuk dibayar. Waqad dhahaba katsirun minal ulama ila anna hadza amru irsyadin wa istihbab la amra tahattumin wa ijab. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini fakatibuhum ini adalah bimbingan dan menunjukkan sunnah, bukan perintah harus dan wajib. Ya, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Bukan berarti kalau majikannya mengatakan tidak, aku tidak mau memerdekakan kamu dengan tebusan, bukan berarti dia berdosa, karena bukan wajib, bukan perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bal sayyidu mukhayyarun an in sya'a kataba 'abdahu aw lam yasha' lam yukatibhu. Nah, bahkan di sini majikan mukhayyar, diberi pilihan. Bebas, ya, bebas memilih. Kalau dia mau, dia terima permintaan budaknya, atau kalau tidak mau, dia tidak menyepakati, tidak mengizinkan budaknya memerdekakan diri dengan tebusan. Baik. Wa qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala mengatakan, nah, qala Rawh an Ibn Jurayj qultu li Atha awajibun alayya idza alimtu lahu malan an ukathibah qala ma arahu illa wajibah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Rawh dari Ibn Jurayj yang bertanya kepada Atha rahimallahu taala. Ibnu Jurayj bertanya, apakah wajib bagiku apabila aku tahu bahwa budakku punya harta, bisa mencari harta, apakah wajib bagiku untuk menyepakati tebusannya? Maka Atha mengatakan, aku tidak melihat kecuali itu adalah wajib. Nah, maka ini adalah pendapat lain, ya. Katakan wajib, memang demikian. Ada yang berpendapat itu wajib. Nah, waqala Amr bin Dinar, ya, berkata Amr bin Dinar, qultu li Atha ata'thuruhu an ahadin. Nah, athira ya'tharu ata'tharuhu. Nah, apakah kamu meriwayatkan itu dari seseorang, maksudnya? Pendapatmu itu dari siapa? Qala la, tidak ada. Nah, ya, tidak ada. Aku tidak meriwayatkan dari yang lain. Atha mengatakan demikian. Ini pendapat beliau. Tsumma akhbarani anna Musa bin Anas akhbarahu anna Sirin sa'ala Anasan al-mukatabah wa kana katsiral mal fa aba. Nah, fandalaqa ila Umar radhiyallahu anhu faqala katibhu fa aba fadarabahu bid-durrah. Nah, kemudian Atha menceritakan bahwa telah mengabarkan kepadanya Musa bin Anas. Musa bin Anas memberi kabar bahwa Sirin, budak Anas bin Malik radhiyallahu anhu, minta kepada Anas untuk melakukan mukatabah. Wa kana katsiral mal. Anas bin Malik banyak hartanya karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, berbanyaklah harta dan anaknya Anas bin Malik. Banyak anaknya. Nah, sampai disebutkan ketika mati keturunannya sudah mencapai 100 antara anak cucunya, ya. Nah, maka Anas tidak mau memerdekakan Sirin. Maka Sirin kemudian melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar mengatakan, katibhu, sepakati dia, izinkan dia memerdekakan diri dengan menebus dirinya. Anas tetap tidak mau, fa'aba fadarabahu bidurrah. Maka Umar memukul Anas bin Malik dengan tongkat kecil yang selalu dia bawa, durrah. Nah, wayatlu Umar radhiyallahu an, Umar membacakan ayat ini, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Nah, izinkanlah mereka merdekakan dengan tebusan apabila kalian tahu ada kebaikan, ada kemampuan, punya harta mereka. Fakatabahu hakadza dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan. Maka kemudian Anas pun karena diperintahkan oleh Umar sebagai khalifah, dia taati. Nah,
setelah dipukul. Demikian disebutkan riwayat ini oleh Imam Al-Bukhari tanpa sanad. Nah, warawa 'an ad-Dhahhak annaha azmah. Ya, sedangkan Ad-Dhahhak bin Muzahim mengatakan ini adalah azimah, perintah yang ditekankan. Wa dhahaba Asy-Syafi'i fil Jadid, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat dalam qaul jadidnya, kataan baru setelah di Mesir, ila annahu la yajib, bahwa ini bukan wajib. Ini tidak wajib. Wa inda Malik laisa biwajib. Nah, ya. Imam Malik pun juga berpendapat tidak wajib. Waqtara Ibnu Jarir qaulal wujub li dhahiril ayah, sementara Ibnu Jarir berpendapat wajib yang seperti ini karena konteks daripada ayat katibuhum. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Nah, baik. Demikian ada perselisihan ya, ada perbedaan pendapat tentang wajib atau tidak majikan memerdekakan budaknya jika dia minta untuk dimerdekakan dengan kesepakatan menebus sejumlah harta. Nah, kalau kembali kepada kaidah ya, al-aslu fil amri lil wujub, ya, maka pendapat yang mengatakan wajib itu ya lebih dekat kepada al-haq, kepada kebenaran. Allahu a'lam. Itu pun ya sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala dengan syarat in alimtum fihim khaira. Nah, apa makna in alimtum fihim khaira? Qaulu Ta'ala in alimtum fihim khaira, jika kalian tahu ada kebaikan pada mereka. Faqad rawa Abu Dawud fil Marasil. Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab mursalnya Marasil an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, qala in alimtum fihim hirfah. Jika kalian tahu budak-budak kalian itu punya hirfah, punya pekerjaan, punya keahlian, punya skill. Nah, ya, punya keahlian, apakah bisa sol sepatu misalnya, lumayan, atau bisa bikin bakso kalau sekarang, jualan bakso, jual mie ayam. Nah, ada kemampuan demikian. La tursiluhum kallan 'alan nas. Jangan kalian lepaskan mereka sehingga menjadi tanggungan manusia. Tidak bisa apa-apa, akhirnya cuma ngatung, minta-minta. Ya, nah, jangan demikian. Yang berarti kalau seandainya budaknya tidak punya skill, belum punya, maka ya belum diperbolehkan untuk melepas mereka. Nah, dan selama budak itu belum menebus lunas ya, belum melunasi tebusannya, tetap masih menjadi budak. Ya, tetap menjadi budak. Makanya dianjurkan lagi. Qala ta'ala wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Berikan kepada mereka dari harta Allah yang diberikan kepada kalian. Nah, berikan kepada mereka dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Artinya itrahu lahu minal kitabati ba'daha. Nah, itrahu lahum, ya, berikan kepada mereka dari kesepakatan itu sebagiannya. Artinya kurangi. Kalau disepakati 100 juta dia harus membayar, maka di awal itu sudah jangan 190 saja. Ini makna wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Ada lagi pendapat yang lain, al-murad huwa an-nasibul ladzi faradallahu lahu min amwaliz zakah.
Ada yang mengatakan memberikan harta kepada budak mukatab ini adalah maksudnya memberikan zakat kepada mereka, karena wafir riqab, ya, riqab hanya budak yang mau memerdekakan diri, ini mukatab. Berikan zakat itu kepada mereka sehingga bisa menjadi modal usaha, ya, menjadi modal usaha. Nah, ini juga benar, dan ini termasuk, ya, perbedaan pendapat dan tidak bertolak belakang. Apakah diberikan harta dari sebagian kesepakatan atau diberi zakat? Nah, intinya supaya mempermudah, membantu mereka untuk bisa melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Waqtarahu Ibnu Jarir. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, amarallahu al-mu'minin an yu'inu fir riqabi, yakni an yu'inuhum fi tahriri anfusihim. Ya, dalam ayat ini Allah perintahkan kaum mukminin untuk membantu budak-budak. Maksudnya adalah membantu mereka untuk memerdekakan diri. Bi ayyadha'u anhum min mukatabatihim, yaitu dengan menggugurkan dari mereka sebagian kesepakatan. Ya, Ibnu Abbas mendukung pendapat yang pertama. Wa qala Ibnu Abi Hatim an Ali bin Abi Thalib qala rubu'al kitabah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib seperempat dari kesepakatan. Wa ruwiya marfu'an, dan ada diriwayatkan marfu, diangkat sampai kepada Nabi. Wal asbah, namun yang lebih dekat, annahu mauqufun ala Ali radhiyallahu an, bahwa itu hanya sampai kepada Ali saja, mauquf. Kama rawahu anhu Abu Abdurrahman As-Sulami, bagaimana juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi memberikan, ya, membantu mereka. Nah, ya, apakah dari sebagian harta yang disepakati, yang sampai seperempat, atau dari zakat yang memang mereka berhak, ya, memang mereka berhak untuk mendapatkannya. Baik, selanjutnya Allah Ta'ala, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Jangan kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk melacur, berzina. Nah, qala kana ahlul jahiliyah idza kana li ahadihim amah arsalaha tazni. Dahulu orang-orang jahiliyah, ketika seorang di antara mereka punya budak perempuan, maka dia akan kirim, dia akan lepaskan budak itu untuk berzina. Wa ja'ala 'alaiha dharibatan. Dia menentukan ada dharibah, jatah setoran. Nah, ya'khudhuha minha kullu waqtin, yang akan diambil setiap waktu ditentukan. Maka yang seperti itu, ya, mucikari, ya, ini perbuatannya adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Bahkan, ya, kejamnya itu sebenarnya bukan budak, orang merdeka diperbudak demikian. Tentunya lebih jelek. Dosa yang juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ta'bidul ahrar, yang memperbudak orang-orang yang merdeka. Baik. Wa kana sababan nuzuliha, sebab turunnya ayat ini, lima dzakara ghairu wahidin minal mufassirin yang minas salaf wal khalaf. Nah, sebab turunnya sebagaimana disebutkan banyak dari kalangan ahli tafsir, dari para salafus saleh maupun para ulama belakangan, fi sya'ni Abdullah bin Ubay ibn Salul, lagi-lagi turun berkaitan pimpinan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya tidak sebagus perbuatannya. Namanya Abdullah, tapi dia budak hawa nafsunya diri sendiri. Nah, makanya sampai ada yang mengatakan nama itu sebenarnya bukan nama asli. Nah, fa innahu kana lahu ima. Dulu
Ubay bin Salul ini punya budak-budak. Tidak hanya satu. Fakana yakrahuhunna 'alal bigha. Maka dia memaksa budak-budaknya perempuan untuk berzina, melacur. Talaban li kharajihinna, karena dia ingin mencari pungutan, bayaran dari mereka. Wa raghbatan fi auladihinna, juga mengharap agar budak-budaknya punya anak yang juga nanti jadi budak lagi. Ya, wariyasatan minhu fi ma yaz'um. Dan karena dia ingin menjadi pemimpin. Nah, waqad tadhaharatil athar ala dzalik. Nah, dan banyak riwayat yang dijelaskan dalam hal ini sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala. Nah, maka demikian. Kaum mukminin dilarang, ya. Nah, bahkan tentunya seperti tadi dianjurkan untuk memerdekakan. Nabi SAW menunjukkan keutamaan orang yang memerdekakan budak akan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. In aradna tahassuna, jika budak-budak itu menginginkan untuk menjaga diri. Nah, tidak boleh memaksa kalau memang mereka ingin menjaga diri. Satu hal yang otomatis, ya. Kalau budaknya budak yang baik, maka tidak mau berzina, maka tentu ada kemudian paksaan, harus dipaksa. Maka tidak boleh memaksa, dilarang. Adapun ketika budaknya naudzubillah juga budak yang jelek, ya, tidak menjaga diri, tidak dipaksa pun dia akan dengan ringan melakukannya. Tidak perlu paksaan. Maka dikatakan hadza kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu. Ini keluar dalam bentuk menunjukkan kebiasaan, maka tidak diamalkan mafhum mukhalafahnya. Ya, la mafhuma lahu. Nah, tetap dilarang untuk memaksa budak. Bagaimanapun bentuk budaknya. Apakah budak yang baik atau budak yang jelek. Nah, wa qauluhu ta'ala litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Karena kalian ingin mencari secuil dari kehidupan dunia. Ai min kharajihinna wa muhurihinna wa auladihinna. Yaitu karena kalian ingin mencari tebusan, iuran, ya, kharaj dari mereka, pungutan atau mahar bagi mereka, ya, juga tebusan, atau anak mereka. Yang anak juga akhirnya nanti jadi harta lagi, jadi budak bagi majikannya. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain melarang an kasbil hajjam wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari usaha, hasil usaha tukang bekam, mahar, bayaran al-baghi, pelacur, wa hulwanil kahin, dan upah dukun. Itu semua dalam riwayat yang lain dikatakan khabith, ya, maharul baghi khabith, kasbul hajjam khabith, wa thamanul kalbi khabith. Nah, mahar dari wanita pelacur itu jelek, haram. Nah, kasbul hajjam, hasil usaha tukang bekam, itu demikian juga jelek. Nah, hasil dari menjual anjing, al-kalab, itu juga diharamkan. Nah, maka ya, al-hajjam, demikian. Memang
karena memang berkaitan dengan darah cicik yang kotor. Demikian, meskipun Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Di sisi lain, ya, yang berbekam memang seharusnya membayar karena membayar kemampuannya. Tapi, kalau bisa itu adalah pekerjaan yang dihindari, ya, pekerjaan yang dihindari. Nanti ketika dalam satu negara harus ada demikian, maka ditunjuk, ya, nanti ditunjuk oleh penguasa. Sehingga keberadaannya memang menjadi salah satu pelengkap keberadaan satu masyarakat. Nah, tapi di sini berkaitan dengan budak tadi itu jelas mahrul baghi khabith, hasil daripada melacur itu jelek. Nah, ya, itu jelek, tidak halal. Nah, baik. Kemudian qaulu ta'ala wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Siapa yang sudah memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun setelah pemaksaan mereka. Nah, fa in fa'altum fa innallaha lahunna ghafurur rahim. Artinya yang diampuni di sini adalah budak-budak itu yang dipaksa. Jika kalian lakukan, ya, jika kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lahunna, bagi mereka, ya, mimba diikrahihinna lahunna. Nah, sebagian ada yang membaca tafsiriyah demikian, mimba diikrahihinna lahunna. Setelah mereka dipaksa, maka karena mereka dipaksa oleh majikannya, mereka tidak berdosa. Itsmuhunna ala man akrahahun. Dosa mereka ditanggung oleh yang memaksa. Makanya dalam hadis diriwayatkan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan dari umatku kesalahan, kelupaan, dan yang dipaksakan kepada mereka. Orang melakukan sesuatu karena terpaksa, kalau itu bentuknya adalah dosa, sebenarnya dosa, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memaksa, maka mereka harus bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Nah, walamma fasala tabaraka wa ta'ala hadhil ahkama wa bayyanaha. Setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan hukum-hukum ini dan merincikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Ya, ini mengisyaratkan kepada munasabah, ya, menunjukkan hubungan erat kaitan antara ayat-ayat tadi dengan ayat ini. 34, ya, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Nah, seolah-olah menjadi stempel penutup bagi yang sebelumnya, meskipun nanti ada lagi penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, ya'nil Qur'an, telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat yang jelas, maksudnya ayat Al-Qur'an, fihi ayatun wadhihatun mufassirat. Di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas dan menerangkan, mubayyinat, menerangkan, memberikan penjelasan. Nah, juga wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, juga masalan ay khabaran, kabar dari umat-umat yang terdahulu. Ada kisah, dalam kisah mereka, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Nah, ya, masalan minal ladzina khalau min qablikum ay khabaran 'anil umamil madiyah wa ma halla bihim, dan apa yang menimpa mereka fi mukhalafatihim awamirallah, ketika mereka menyelisihi perintah-perintah Allah. Yang itu menjadi pelajaran.
Kama qala ta'ala faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka itu salafan pendahulu, wa mathal dan gambaran pelajaran bagi orang lain. Ai zajiran an irtikabil ma'athimi wal maharim. Maka cerita-cerita dari umat terdahulu itu menjadi penghalang dari melakukan dosa-dosa dan hal-hal yang diharamkan. Maka kalian wahai para majikan, ya, bertakwalah kepada Allah, jangan memaksa budak-budak kalian. Jangan kalian mengira kita kuat dan sebagainya. Hati-hati. Melakukan pelanggaran, melanggar larangan-larangan Allah, melakukan dosa-dosa menyebabkan kebinasaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan itu menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ay liman ittaqallaha wa khafahu. Itu adalah nasihat, peringatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Nah, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifatihi lil Quran. Ali bin Abi Thalib telah mengatakan ketika mensifatkan Al-Quran, fihi hukmu ma bainakum. Dalam Al-Quran itu ada hukum tentang kasus permasalahan yang terjadi di antara kalian. Wa khabaru ma qablakum, dan berita dari orang-orang yang sebelum kalian. Wa naba'u ma ba'dakum, juga ada kabar tentang apa yang akan terjadi setelah kalian, setelah kehidupan dunia. Nah, wa huwal faslu laisa bil hazl. Quran itu kalimat-kalimat yang tegas, bukan main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah, siapa yang meninggalkannya karena sombong, angkuh, maka dia akan dihancurkan oleh Allah. Wa man ibtaqal huda min ghairihi adallahu Allah, siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Al-Qur'an ini mau'izah bagi orang yang bertakwa, mubayyinat, penjelas, yang mendatangkan ilmu, maka harus dipelajari. Baik. Ayat ke-35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Nah, Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti lubang di pintu. Di dalamnya ada lampu. Lampu itu terlindung di dalam sebuah kaca. Kacanya seolah-olah bintang yang terang. Yuqadu min syajarah, lampu itu dihidupkan, dinyalakan dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun, pohon berminyak. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak di sebelah timur, tidak pula di sebelah barat. Yakadu zaituha yudhi, minyaknya hampir saja menyala. Walau lam tamsashu nar, meskipun belum tersentuh api, belum menyala, sudah bercahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah membimbing untuk cahayanya siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, Allah memberikan perumpamaan, gambaran bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu.
Nah, suratul Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Di samping cahaya dari hukum-hukum faraid yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga demikian cahaya yang maknanya adalah hidayah. Nah, qala Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalha, ya. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menafsirkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi, yaqulu hadi ahlis samawati wal ard. Allah yang memberikan petunjuk, yang membimbing. Nah, ya. Allah yang membimbing penduduk bumi dan langit. Nah, ya. Allah yang membimbing penduduk langit dan bumi, penduduk langit dan bumi. Nah, hadi. Nah, itu penafsiran Ibnu Abbas. Rawa Ibnu Jarir an Anas bin Malik. Qala inna Allah yaqul nuri huda. Nah, Anas bin Malik juga demikian mengatakan, Allah mengatakan nuri huda, cahayaku adalah petunjuk. Maka nah ini cahaya maknawi. Nah, ikhtar hadzal qaul Ibnu Jarir, ini dipilih pendapat ini oleh Ibnu Jarir. Nah, masalu nurihi, gambaran cahayanya, ay masalu hidayatihi. Ya, kalau nur adalah cahaya, huda, maka Allah yang menerangi, yang memberi cahaya, yang memberi petunjuk, maka kemudian digambarkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalu nurihi ay masalu hidayatihi, perumpamaan hidayah Allah. Maka huwal mu'min alladhi ja'alallahu al-imana wal qur'ana fi sadrihi. Perumpamaan cahaya Allah di hati seorang mukmin. Ya, perumpamaan cahaya Allah di hati seorang mukmin. Maka perumpamaan cahaya Allah hidayah pada hati seorang mukmin yang Allah Azza wa Jalla berikan keimanan dan Al-Qur'an di dadanya. Al-Qur'an cahaya. Nah, ya, keimanan juga cahaya. Karena itu dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ubay bin Ka'ab yaqra'uha. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu membaca ayat ini, "Matsalu nuri man amana bihi." Matsalu nurihi dibaca oleh Ubay bin Ka'ab, "Matsalu nuri man amana bihi." Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada Allah. Cahaya seorang mukmin, cahaya iman di hati seorang mukmin. Nah, fahuwal mu'min ja'ala al-imana wal Qur'an fi sadrihi. Wa hakadha rawahu Sa'id bin Jubair wa Qais bin Sa'ad an Ibnu Abbas. Demikian juga diriwayatkan Sa'id bin Jubair dan Qais bin Sa'ad dari Ibnu Abbas. Annahu qara'aha kadzalik, bahwa Ibnu Abbas juga membaca masalun nuri man amana billah. Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada Allah. Nah, demikian qiraatun tafsiriyah, penafsiran, ditafsirkan, penjelasan. Wa qara'a ba'dhum, bahkan sebagian membaca Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dan bumi. Wa anid Dhahak bin Muzahim, salah satu murid Ibnu Abbas, membaca Allahu nawwaras samawati wal ard. Nah, ya, Allah yang menerangi cahaya, yang menerangi langit dan bumi. Nah, wa fi sahihaini an Ibnu Abbas, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dalam salat malam, beliau membaca doa ini, doa istiftah.
Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Nah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala pujian. Engkaulah cahaya langit dan bumi dan siapa yang ada di antara siapa yang ada di sana. Nah, walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, dan bagimu segala pujian, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan siapa yang ada padanya dari makhluk-makhlukmu. Nah, ya, maka ini juga hadis ini menguatkan bahwa Allahu Nur, artinya Allah yang memberikan petunjuk. Nur adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membimbing siapa yang di langit dan di bumi menuju apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, mathalun nurihi, perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini akan menunjukkan bagaimana cahaya iman dan hidayah seorang mukmin yang sangat kuat, terlindung di tempat dan kemudian bersinar. Nah, ya, tidak akan padam. Keimanan kalau sudah ada pada diri seseorang tidak akan padam. Nah, ya, meskipun orangnya mati, tapi iman itu tetap akan ada. Nah, ya, memberikan petunjuk kepada yang lainnya. Maka seperti Ashabul Ukhdud itu demikian. Meskipun mereka meninggal karena azab yang mereka terima, namun kemudian memberikan cahaya kepada yang lain. Baik. Sekarang dibahas masalun nurihi. Dhamir ha pada perumpamaan cahayanya. Nya. Hi. Dhamir hu di sini kembalinya ke siapa? Fi hadzal dhamiri qaulan. Pada dhamir ini ada dua pendapat. Ahaduhuma anna wa'idun ilallah. Yang pendapat pertama mengatakan dhamir haknya kembali kepada Allah, perumpamaan cahaya Allah. Ai masalu hudahu fi qalbil mu'min. Sehingga maknanya gambaran cahaya dia, artinya cahaya Allah, artinya gambaran petunjuk Allah di hati seorang mukmin. Qalahu Ibnu Abbas, demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wasani, pendapat yang kedua mengatakan innadh dhamir a'idun ilal mu'min. Dhamir itu kembali kepada seorang mukmin. Dhamir itu kembali kepada mukmin. Alladzi dalla alaihi siyaq, yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan. Taqdiruhu, sehingga makna perkataan itu masalu nuril mu'min alladzi fi qalbih. Gambaran cahaya seorang mukmin dalam hatinya itu seperti miskah dan seterusnya. Nah, ya, tapi sebenarnya ini dekat. Seorang mukmin memiliki cahaya itu dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran hidayah Allah dalam hati seorang mukmin, nah, ya, seperti cahaya yang terang yang kuat. Nah, baik. Kamishkatin fashabbaha qalbal mu'min wa huwa mafturun alaihi minal huda wa ma yatalaqahu minal qur'anil mutabiqi lima huwa mafturun alaihi. Nah, kama qala ta'ala afaman kana ala bayyinah fashabbaha qalbal mu'min fi safa'i wa fi nafsi bil qindil min az-zujaj asy-syaffaf nam al-jauhari. Nah, baik. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan hati seorang mukmin dan fitrah yang tertanam padanya dari petunjuk. Apa yang ada padanya dari petunjuk Allah. Apa yang dia sudah terima dari Al-Quran.
yang cocok dengan fitrahnya. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain suratul An'am, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu." Nah, apakah orang yang berada di atas petunjuk yang jelas dari Allah, dapat ilmu, ilmu itu cahaya. Dia membacanya, ya. Dia berjalan di antara manusia dengan ilmu tersebut. Digambarkan dia adalah orang yang hidup berjalan di antara orang-orang yang mati dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fasyabbaha qalbal mu'min, di sini Allah menyerupakan hati seorang mukmin yang jernih dengan lampu yang terdiri dari kaca, kaca yang terang dan bersinar. Ya. Wa ma yastahdihi minal Qur'an, dan hidayah yang dia terima dari Al-Qur'an, wasyar'i dan syariat, bizzait al-jayyid. Sumbernya dari Al-Qur'an dan syariat. Itu diserupakan, digambarkan dengan minyak yang bagus, as-safi, jernih, al-musyrid, yang bercahaya, al-mu'tadil, bercahaya yang tengah-tengah. La kadara fihi walan hiraf, tidak keruh dan tidak ada penyimpangan. Nah ini, ya, hati seorang mukmin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tetap berjalan di atas fitrahnya, maka dia jernih, murni, mendapatkan perlindungan karena selalu mendapatkan support, ya istilahnya, dukungan penguat dari Al-Quran dan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi seperti minyak yang jernih yang tumbuh dari pohon yang paling baik. Makanya minyak zaitun di Timur Tengah itu yang paling baik. Inilah syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur tidak barat. Sehingga cahayanya dia mendapatkan sinar matahari paling banyak. Nah, baik. Faqauluhu kamishkat, qala Ibnu Abbas wa jama'ah min at-tabi'in, mishkat mawdhi'ul fatilah min al-qindil, tempat sumbu dari lampu. Inilah yang masyhur. Antum, ya, al-mishkat kuwah kalau dalam di pendapat atau penafsiran lain, lubang yang tidak tembus di dinding. Ya, dinding ada tempat, kemudian tidak tembus ke kamar sebelah atau luar, tapi ada masih penghalangnya, setengah dinding. Itu mishkat. Di dalamnya ada lampu, lampu terlindung dengan kaca sehingga tidak akan mati tertiup angin. Itulah cahaya seorang mukmin. Iman dia akan tetap kuat meskipun tertimpa berbagai cobaan, godaan. Nah, ya. Fiha misbah wan nur alladhi fiz zubalah. Di dalamnya ada lampu, yaitu cahaya yang ada pada zubalah atau zubalah, ya, dengan zal, zubalah sama dengan fatilah, sumbu. Nah, yang nyala di lampu, ya, itu adalah sumbunya. Sebagaimana di lampu ini juga ada sumbunya, ya, listrik juga ada demikian. Qala Ubay bin Ka'ab, al-misbah an-nur wa huwa al-Qur'an wal iman. Di dalamnya ada lampu, artinya cahaya, yaitu Quran dan iman yang di dada seorang mukmin. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu berada dalam kaca. Ai zujajatin safiyatin musyriqah, kaca yang jernih bercahaya. Sama dengan nadhiru qalbil mukmin, sama dengan hati seorang mukmin, jernih, bersih, suci. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durri. Kaca itu seperti bintang yang terang. Terkena sinar matahari, ya, di pagi hari atau di sore hari kalau di timur. Tidak pula di sebelah barat. Fayuqallisu anhal fai qabla al-ghurub, maka sudah akan tertutup dengan naungan, ya. Bal hiya fi makanin wasat,
Dia berada di tengah-tengah dunia. Ta'siruha syamsu min awwalin nahar ila akhirih. Dia akan disinari oleh matahari sehingga mengambil kadar air ya dari pohon itu dari siang sampai sore. Fayaji'u zaituha safiyan, maka minyak yang dihasilkan dari pohon yang seperti itu akan sangat jernih, mu'tadil, seimbang, tidak terlalu banyak kandungan airnya, musyrik, bercahaya. Dzalika asfa ma yakunu minaz zait, itu akan menjadi minyak yang paling terang. Nah, banyak pendapat la syarqiyah wala gharbiyah. Ya, tapi yang disebutkan tadi yang paling rajih. Nah, ya. Maka dikatakan wa kana aula hadhil aqwal al-qaulul awal, pendapat yang paling benar, pendapat yang pertama yang tadi sudah kita sebutkan, anna fi mustawan minal ardi, berada di satu tempat, fi makanin fasi, di tempat yang luas, badin zahir, nampak, dhahin lisyamsi, jelas sekali bagi kena matahari, taqrahu min awwalin nahar ila akhiri. Nah, sehingga minyaknya menjadi sangat jernih sehingga menghasilkan cahaya yang sangat terang. Itulah perumpamaan cahaya mukmin yang didukung dengan Al-Qur'an, didukung dengan syariat, sehingga demikian. Fitrah yang murni ditambah dengan Al-Qur'an, ditambah dengan syariat Allah, menjadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Terpaksa kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu berbuka puasa. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.